Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gino Biansa. Saya akan menjelaskan tentang text meaning. Yang pertama adalah definisi text meaning. Definisinya adalah suatu proses untuk mengambil informasi dari teks yang ada. Text meaning mencari pola-pola yang ada di teks dalam bahasa natural, tidak terstruktur seperti buku, email, artikel, halaman web, dan lain-lain. Kegiatan yang bisa dilakukan oleh text meaning adalah text categorization, text clustering, conception, entity extraction, dan lain-lain. Text meaning versus data meaning. Yang membedakan hanyalah sumber data yang digunakan. Data pada data meaning, data yang digunakan adalah data terstruktur. Text meaning, data yang digunakan adalah data yang tidak terstruktur berupa teks. Proses kegiatan text meaning. Mohon maaf kalau powerpointnya agak sedikit berantakan. Characterization of data. Teks yang ada di struktur dengan proses seperti parsing dimasukkan ke dalam sebuah database. Data meaning dari data yang ada dilakukan sebuah pencarian dengan algoritma tertentu untuk mendapatkan pola dari data tersebut. Data visualization, hasil pencarian yang ada akan diinterpretasi dan dikeluarkan dalam bentuk output yang dapat dimengerti dengan mudah. Processing data text meaning, yaitu proses pendahuluan yang diterapkan terhadap data teks yang bertujuan untuk menghasilkan data numerik. Tahap processing. Yang pertama adalah penghapusan format dan markup. Jika dokumen digunakan bukan berupa teks murni, maka tahap ini dilakukan karena dokumen teks yang biasanya kita lihat berupa format non-teks seperti HTML, PDF, atau dalam bentuk Word. Format-format ini mengharuskan sebuah teks dilengkapi unsur-unsur tambahan untuk dapat menghasilkan tampilan yang friendly di mata kita. Informasi-informasi itu dihilangkan karena dianggap tidak perlu dan tidak mencerminkan isi sebuah dokumen teks. Yang kedua, penghapusan tanda baca dan angka. Tanda baca juga dianggap tidak penting, dikarenakan kebetulan dalam penelitian yang saya lakukan tidak memperhatikan terkait kata, kalimat, atau sejenisnya. Yang ketiga, pengubahan dari huruf besar ke huruf kecil semua. Yang keempat, parsing dan stemming. Jadi parsing dan stemming penggunaan kata ke dalam bentuk tunggal, pembentukan kata ke dalam bentuk dasarnya sehingga kata-kata mempunyai bentuk kata dasar yang sama akan dikelompokkan. Yang kelima, pembobotan. Dimulai dengan perhitungan jumlah kata dalam setiap dokumen yang kemudian akan dihitung menggunakan skema pembobotan yang dikehendaki. Aplikasi text meaning yaitu aplikasi marketing, aplikasi keamanan, aplikasi biomedis, dan aplikasi akademik. Dan proses text meaning, input dari proses text meaning berupa kumpulan data terstruktur maupun tidak terstruktur, dan outputnya merupakan pengetahuan berkonteks khusus yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan, kontrol, atau hambatan. Prosesnya mencakup terbatasan hardware, masalah privasi, kesulitan pemrosesan teks yang ditampilkan dalam bentuk natural language, mekanisme proses termasuk teknik yang tepat, peralatan, software, dan domain keahlian. Pada level yang sangat tinggi, proses teknik dapat dipecah menjadi 3 teks, yaitu bentuk korpus, bertujuan untuk mengumpulkan semua dokumen yang berhubungan dengan konteks yang sedang dipelajari. Setelah dikumpulkan, dokumen-dokumen teks diubah dan diorganisir dalam suatu bentuk sehingga dokumen-dokumen tersebut berada dalam bentuk representasi yang sama, menciptakan term dokumen metrik. Pada tahap ini, pendigitalan dan pengorganisasian dokumen digunakan untuk menciptakan term dokumen matrix. Tujuan utama tahap ini adalah mengkonvert data dokumen organisasi ke dalam TDM di mana sel-sel yang berisi indeks yang tepat. Menggali pengetahuan. Text meaning menggunakan data meaning algoritma seperti klarifikasi, clustering, asosiasi, dan
sequence discovery untuk menggali pengetahuan dan algoritma. Ini adalah garis besar cara kerja text mining adalah sebagai berikut. Lalu selanjutnya ini adalah tahapan yang dilakukan secara umum adalah tokenizing, lalu filtering, slimming, tagging, analyzing. Tahapan yang dilakukan secara umum. Dan tokenizing, tahap tokenizing adalah tahap pemotongan string input misalkan tiap kata penyusunnya. Ini adalah filtering atau tahap pengenalan kata-kata penting dari hasil token bisa menggunakan algoritma stop list. Stop list adalah membuat kata yang kurang penting, kalau word list itu menyimpan kata penting. Dan di bawahnya adalah contoh filteringnya. Stemming, tahap stemming adalah tahap mencari root kata dari tiap kata hasil filtering. Dan ini adalah contoh stemmingnya. Lanjut. Tagging, tahap tagging adalah tahap mencari bentuk awal atau root dari tiap kata lampau atau kata hasil stemming. Dan ini adalah contoh tagging. Yang sebelah tadi hasil stemming, lalu diubah menjadi hasil tagging. Analyzing, tahap analisis merupakan tahap penentuan beberapa jauh keterhubungan antara kata-kata antar dokumen. Ada jadi ini contoh ilustrasi algoritma text mining seperti ini. Text mining tool, commercial software tool, Clear, IBM, Intelligent Miner, Start, Mengatur, Text Analysis, SAS Text Miner, SPSS Text Mining, dan The Statistical Text Mining, Vintage Point, The Word Start Analysis Model, dan lain-lain. Free software tool bersifat open source, contohnya Git, Linkpipe, SEM atau SpyM, dan Ivissimo atau Class D. Web mining, selanjutnya kita ke web mining. Web mining adalah proses menemukan hubungan intrinsik dari data web yang diekspresikan dalam bentuk tekstual, linkage, atau informasi yang berguna. Ini dapat didefinisikan sebagai penemuan yang analisis informasi berguna dari web mengenai web, dan biasanya menggunakan pengetahuan berbasis web. Sistem web mining dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu web user mining, web content mining, dan web view mining. Analisis target, ada web user mining. Web user mining adalah untuk menggali informasi yang berguna dari data yang dihasilkan melalui kunjungan transaksi halaman web. Kalau web content mining itu mengacu penggalian data yang berguna dari dalam web. Kalau web view mining, proses penggalian informasi yang berguna dari link-link yang tertanam pada dokumen web. Jadi tahapan web mining dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pre-process dan post-process. Tahapan proses meliputi data cleaning, transaction identification, integration, dan transformation. Pada proses diterapkan sejumlah formulasi statistik antara lain untuk mengurangi jumlah atribut. Pada tahap processing dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengolah hasil mining. Pada tahapan sebelumnya hal ini merupakan dilakukan sebab sering sekali hasil yang diperoleh pada tahap proses tidak memberikan sesuatu yang dapat sehingga diperlukan teknik lainnya seperti visualisasi grafik. Tahapan proses merupakan tahapan utama dalam web mining. Tujuannya untuk membuat atribut yang tidak perlu, sehingga hanya atribut yang relevansi kuat yang akan diproses. Selanjutnya penerapan web mining. Peralatan web mining menganalisis web log untuk informasi berguna berkaitan pelanggan yang dapat membantu personalisasi situs web berdasarkan perilaku pengguna. Peralatan web mining juga digunakan untuk mencari web untuk kata kunci, frase, dan konten lainnya.
cukup penjelasan tentang teks ini dan ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.